Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya melarang untuk bertaklid kepada mereka, ya. Karena tidak seorang pun dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Mau taklid kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menuntut antum untuk belajar. Apa itu taklid yang haram? Yaitu mengikuti seseorang setelah jelas kepada kita kesalahan orang tersebut. Padahal sudah sampai kepada antum bahwa pendapat ustaz tersebut lemah. Ini agama, nggak bisa dipermakai. Ya kita istihad dulu. Kalau betul ya betul, kalau enggak ya kita istihad lagi. Bukan seperti itu. Bukan kita mengharamkan bertaklid, juga kita tidak wajibkan bermazhab. Bagi yang berkemampuan silakan saja. Tapi coba tolong buktikan kemampuanmu. Kau habis, paham iya, asbab nuzul betul. Dan juga dengan pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sudah hafal dengan ayat-ayat ahkam? Ada 500 ayat di dalam Al-Quran. Apakah kamu sudah hafal ahadisul ahkam? Ada tidak kurang daripada dalam ribuan buah hadis. Apakah Anda tahu nasih dan mansuh? Kata Nabi, suruhkan keluar, usir penceramah itu. Kalau sampai tidak mengerti tentang nasih dan mansuh, tidak boleh ceramah di masjid ini. Jadi para ulama mazhab sendiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya melarang untuk bertaklid kepada mereka, ya. Karena tidak seorang pun dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna, ya. Tidak semua dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad pasti bermadzhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Imam Ahmad ternyata punya madzhab sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Imam Ahmad untuk bertaklid kepada dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa taala, praktek para imam sendiri mereka tidak bertaklid dalam mazhab tertentu. Yang haram. Apa itu taklid yang haram? Yaitu mengikuti seseorang setelah jelas kepada kita kesalahan orang tersebut. Banyak Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami. Lihat, mereka taklid setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Ini yang tercela. Bahwa siapapun yang menyampaikan dia manusia biasa. Dia bisa salah. Pendapat dia boleh diterima dan boleh ditolak. Pendapat yang tidak boleh ditolak hanya pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau mau fanatik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mau taklid kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menuntut antum untuk belajar. Baca Al-Qur'anul Karim. Baca tafsirnya. Baca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa kita wajib bertaklid? Karena sebab kata sampean itu bodoh. Kenapa? Ya memang itu kan realitinya. Kalau kita tunggu bang pakai sepeda motor buatan kita sampai sekarang nggak jadi. Ayo, bannya kita bikin sendiri, mesinnya kita bikin sendiri, lampunya kita bikin sendiri, rantainya kita bikin sendiri, koplingnya kita bikin sendiri, remnya kita bikin sendiri. Mau sampai kapan kita baru pakai? Mendingan beli. Mana tuh ada di Toyota? Bukan Toyota, Yamaha, Suzuki, Honda. Nah, kasihkan uang 35 juta, dapat Yamaha helmet, dah hari itu juga kan begitu taklid. Bukan tidak boleh kita bikin Yamaha, bukan tidak boleh kita bikin Suzuki, bukan tidak boleh kita ikut mazhab atau tanpa mazhab langsung kita mengambil maklumat hukum akan daripada Al-Quran dan hadis. Tapi mana kepakarannya? Kalau untuk urusan makan minum saja kita bertaklid kepada yang pandai memasak, bagaimana kira-kira yang 1.000.000 kali lipat lebih gede daripada urusan makan dan minum? Ini agama, nggak bisa dipermakai. Ya kita istihad dulu. Kalau betul ya betul, kalau enggak ya kita istihad lagi. Bukan seperti itu. Udahlah kalau begitu kita masak dulu. Kita udah lapar. Kalau nggak masak bagaimana? Masak lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi bukan kita mengharamkan bertaklid, juga kita tidak wajibkan bermazhab. Bagi yang berkemampuan silakan saja. Tapi coba tolong buktikan kemampuanmu. Kau habis, paham iya, asbab nuzul betul. Dan juga dengan pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sudah hafal dengan ayat-ayat ahkam? Ada 500 ayat di dalam Al-Quran. Apakah kamu sudah hafal ahadisul ahkam? Ada tidak kurang daripada dalam ribuan buah hadis. Apakah Anda tahu nasih dan mansuh? Kata Nabi, suruhkan keluar, usir penceramah itu. Kalau sampai tidak mengerti tentang nasih dan mansuh, tidak boleh ceramah di masjid ini. Itu peraturan untuk ceramah di Masjid Kufah di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan begitu ketatnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi saya rasa
bukan ingin memandang sinis atau rendah kepada kawan-kawan, tapi dengan kita berlapang dada. Kalau sampai ada kemampuan untuk memahami Al-Quran secara langsung, silakan saja. Tapi jangan sekali-kali mengharamkan bertaklid, mengharamkan taklid. Bertaklid dan bermadzhab itu hukum yang wajib bagi orang tidak berkemampuan, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun. Supaya paham, begini saja dengan bahasa